per bulannya. Bahkan usaha nomor 4 bisa omset 90 juta loh per bulannya. Pertanyaannya adalah, apa saja bisnisnya? Tonton hingga selesai ya. Salah satu sosok yang menginspirasi di bidang wirausaha di Indonesia adalah almarhum Bob Sadino. Jadi Bob Sadino ini adalah pengusaha yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan dan pernah mengatakan kalau mau berhasil, carilah kegagalan itu sebanyak-banyaknya. Mungkin teman-teman berpikir, maksudnya gimana mas? Kegagalan kok dicari, apalagi dicarinya itu sebanyak-banyaknya. Nah, jadi maksudnya adalah kita harus banyak mencoba. Intinya itu, banyak mencoba. Trial and error itu penting. Karena dengan begitu hukum probabilitas itu akan bekerja, akan terjadi yang namanya itu peluang. Dengan banyak melakukan kegagalan, berarti kita telah mencoba berbagai cara agar mencapai kesuksesan. Dengan melakukan beragam kegagalan, berarti itu tanda kalau kita mengerahkan 100% ikhtiar kita agar ada 1 atau 2% dari ikhtiar kita itu yang nyantol menjadi sukses gitu. Makanya kalau ada orang yang sukses dan nggak pernah gagal, itu omong kosong gitu. Justru orang sukses itu orang yang paling banyak merasakan kegagalan. Jadi karena terlalu sering gagal, itulah sebab mereka bisa menjadi sukses gitu. Jadi kalau teman-teman udah terjun bisnis apa gitu dan hasilnya itu belum maksimal, ya nggak masalah gitu. Itu adalah bagian dari mencari kegagalan sebanyak-banyaknya. Dan saya percaya kok, yang namanya ikhtiar itu pasti ada ujungnya. Ibaratnya itu misalnya dari 100 kali mencoba, pasti ada 1 percobaan yang berhasil. Misalnya begitu. Ini adalah salah satu prinsip yang selalu saya pegang di aspek apapun yang saya lakukan gitu. Entah di bisnis, entah di YouTube, entah di apa gitu. Semuanya selalu prinsip seperti ini yang selalu saya jadikan patokan gitu. Nah, kalau udah paham mindset seperti ini tentang probabilitas atau peluang seperti ini, kita akan bekerja atau berbisnis itu dengan mencari kegagalan sebanyak-banyaknya gitu, sehingga kesuksesan itu bisa lebih cepat kita dapetin gitu, soalnya kita banyak actionnya gitu. Nah, kalau udah paham mindset seperti ini, mari kita baru pelajari apa saja 4 ide usaha di desa yang bisa untung minimal 7 hingga 11 juta itu sebulannya. Mari kita mulai. Nah, usaha yang pertama adalah dengan usaha pakan burung. Bahkan ada loh pengusaha pakan burung yang bisa dapetin omset kotor tuh 5 juta per harinya. Dia adalah Gianto, pemilik kios pakan burung SPS Jaya yang beralamat di Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tentunya nominal yang luar biasa banget kan ya, dapetin omset itu 5 juta sehari dengan jualan pakan burung. Pakan burung yang Gianto jual pun bermacam-macam, mulai dari multivitamin untuk burung hingga pakan sehari-hari, mulai dari merek lokal hingga produk impor gitu. Untuk multivitamin kisaran harganya itu 15.000 hingga 100.000. Sementara pakan itu untuk 7.000 sampai 65.000 harganya. Yang istimewa lagi adalah karena usaha pakan burung inilah Gianto akhirnya bisa membeli rumah dan kiosnya itu secara cash keras ya, tanpa kredit. Keren ya. Jadi memang jualan pakan burung ini sangat istimewa potensinya. Mari kita sekarang ke marketplace ya untuk melihat penjualan pakan burung itu seperti apa. Misalnya ini, Superfit Gold pakan for high protein untuk burung murai bisa laku di 18 piece dengan harga 9.600. Nggak kebayang kan omsetnya berapa? 18.000 kali 9.600 sama dengan 172.800.000. Keren ya. Ini baru satu produk ini aja, belum produk lainnya gitu. Misalnya lagi ini nih, pakan burung kenari dengan harga 10.300 bisa laku 3.800 piece lebih. Omsetnya 39.140.000. Wih, lumayan banget kan. Jadi saya rasa ide usaha jualan pakan burung itu bisa jadi salah satu opsi bisnis yang patut untuk teman-teman pertimbangkan untuk dieksekusi gitu. Karena kan permintaannya kan tinggi gitu, dan jumlah orang yang hobi di bidang burung itu di Indonesia kan ya juga sangat banyak gitu. Kicau mania di Indonesia itu sangat banyak jumlahnya. Jadi bisa nih teman-teman coba. Nah, selanjutnya usaha yang kedua adalah dengan usaha bisnis peyek. Rempeyek atau peyek merupakan sejenis makanan pelengkap dari kelompok gorengan. Jadi, dan secara umum rempeyek adalah gorengan tepung beras ya, yang dicampur dengan air hingga membentuk adonan kental, terus diberi bumbu dan daun jeruk dan diberi bahan pengisi yang khas, itu biasanya biji kacang tanah atau kedelai gitu. Nah, usaha peyek itu sangatlah potensial untuk dijalani. Ini terbukti karena ada wanita yang awalnya itu hanya iseng doang jualan peyeknya, hingga akhirnya itu bisa berpendapatan itu puluhan juta di tiap bulannya. Perempuan tersebut adalah Dian yang mulai usaha peyek pada tahun 2009. Pada saat memulai, Dian ini hanya iseng aja membuka usahanya dengan menitipkan produk peyeknya itu ke warung-warung di kompleks rumahnya gitu. Ternyata ya, konsumen itu suka dengan olahan peyek Dian ini karena peyeknya itu gurih dan renyah gitu.
Dan hingga sekarang omsetnya itu bisa tembus di angka 30 juta loh per bulannya. Keren banget kan? Jadi Payek ini emang kalau diseriusin itu hasilnya ya serius juga gitu. Kalau emang dianggap enteng ya nggak begitu maksimal. Nah, bahkan di marketplace misal di Shopee, penjualan Payek ini juga bisa lumayan loh. Misalnya aja produk ini nih, Payek kacang atau Payek rebon yang bisa terjual 487 piece dengan harga 33.150 per piece-nya. Berarti kan omsetnya 16.144.050 rupiah kan sebulannya. 16 juta lebih. Sangat lumayan kan ya. Kalau margin keuntungannya 40%, berarti kan profitnya 6.457.620 sebulannya. 6 jutaan lah. Masih sangat lumayan lah ya. Itu kalau profitnya itu 40%. Kalau profitnya lebih besar lagi, misal 45% hingga 50%, ya tentunya nominal uangnya itu lebih besar lagi gitu. Jadi bisa nih kamu coba jualan peyek, soalnya produk peyek ini kan mau dimakan langsung buat camilan atau dipakai lauk kan ya juga cocok gitu. Sehingga banyak orang itu yang suka dengan peyek. Nah, selanjutnya usaha yang ketiga adalah dengan usaha kerupuk kemplang ikan tenggiri. Kerupuk kemplang merupakan makan tradisional yang populer di Sumatera, khususnya lagi di kota Palembang ya. Dan kerupuk kemplang ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bahan dasar pembuatannya itu yang terdiri dari daging ikan tenggiri, garam, tepung tapioka, dan bumbu campuran yang lain. Yang istimewa adalah kerupuk kemplang ikan tenggiri ini baunya itu gurih ya, sekaligus memiliki tingkat kolesterol yang rendah, sehingga sangat diminati oleh customer gitu. Soalnya kan kalau rendah kolesterol kan berarti lebih sehat kan, di aspek kesehatan kan lebih sehat. Jadi jualan kerupuk ikan tenggiri ini sangat potensial, apalagi kalau memasarkannya itu melalui internet secara online gitu. Soalnya di marketplace itu larisnya ya bukan main gitu. Misalnya aja ini nih, kerupuk kemplang ikan tenggiri dengan neto 500 gram yang terjual 1000 piece lebih sebulannya. Dan dengan harga 25.000 per piece, berarti kan omsetnya 25 juta sebulannya. Keren kan? Apalagi total penjualannya ya, total penjualan selama jualan di marketplace ini bisa menyentuh 9.000 lebih. Jadi yang punya lapak ini dapetin omset itu 9.000 kali 25.000 sama dengan 225 juta lebih dengan jualan ikan tenggiri di lapak ini aja. Bahkan customer yang beli pun rata-rata puas gitu dengan produk ini. Banyak yang bilang kalau rasanya itu benar-benar renyah dan gurih dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Jadi harganya itu murah. Jadi bisa nih kamu coba jualan kerupuk ikan tenggiri seperti ini. Marketnya itu udah siap gitu. Tinggal kita prepare buat produksi lalu dipasarin gitu. Selanjutnya usaha yang keempat yang bisa teman-teman coba adalah dengan usaha ikan bakar. Nah, ini juga menarik. Usaha ikan bakar juga salah satu bisnis yang menarik untuk ditekuni karena bisa memberikan keuntungan tersendiri untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa kok dapetin kira-kira ya jutaan rupiah dalam setiap bulannya. Namun itu semua ya tergantung ya dengan cara teman-teman menjalankan usaha serta resep masakan yang digunakan gitu. Dan banyak kok orang yang sukses luar biasa dengan berbisnis ikan bakar ini. Misalnya aja ini nih, diawali buka warung ikan bakar dengan modal 400.000, pemuda ini bisa dapetin penghasilan itu di angka 3 juta di setiap harinya. Mantap kan? Kalau sebulan berarti berapa tuh? 90 juta rupiah. Keren banget. Jadi namanya itu Dekinai ya. Unik ya namanya, Dekinai. Ini menambahkan kalau ikan yang dibeli itu dari tempat pelelangan ikan kemudian dijual lagi dalam bentuk hidangan ikan bakar yang tentunya nikmat untuk disantap gitu. Jadi bisa nih teman-teman coba jualan ikan bakar. Dan pecinta ikan bakar itu ya sangat besar kok di Indonesia itu. Oke, demikian video 4 peluang usaha di kampung modal kecil yang menjanjikan yang bisa untung ya setidaknya 7 hingga 10 juta lah per bulannya. Subscribe ya biar tahu kalau update video yang terbaru. Oke, terima kasih.